Banjirop menerjang pelabuhan perikanan Nizam Zachman di Muara Baru, Jakarta Utara pada Sabtu pagi, pemirsa. Akibatnya arus lalu lintas di pelabuhan hanya menggunakan satu jalur. Banjirop melewati tanggul di sisi utara pelabuhan Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara. Ketinggian air rop mencapai 60 cm. Akibatnya ruas jalan Hiu Raya sempat tersendat. Pengendara memilih melakukan kontraflow. Banjir juga membuat sejumlah pengendara mengalami mati mesin. Meski banjir telah surut, para pekerja berharap pengelola pelabuhan bisa menambah rumah pompa air karena wilayah pesisir rentan terhadap banjirop terutama di musim hujan. Pemirsa, dalam beberapa hari ini banjirop menggenangi kawasan Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara. Tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, banjir juga mengganggu aktivitas industri di kawasan tersebut. Dan sudah ada Kevin Pakan di Muara Baru, Jakarta Utara. Kevin, bagaimana kondisi terkini sore hari ini di sana? Ya, selamat sore Alista dan pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini, tepatnya di tempat saya melaporkan, di Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta. Ini untuk banjirop masih menggenangi kawasan Muara Baru dan sekitarnya. Saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda, Alista dan pemirsa, secara langsung bagaimana kondisinya, di mana dapat dilihat di layar kaca saat ini, bahwa tepatnya di depan pintu masuk dari pelabuhan perikanan ini banjir masih menggenangi, dan juga bisa dilihat bahwa ini terdapat kendala, di mana berdasarkan pantauan kami dari tadi siang hingga pada sore hari ini kami melihat untuk kendaraan yang keluar masuk dari pelabuhan yang akan juga mengarah ke Muara Baru ini sempat tersendat karena adanya genangan air ini. Dan juga tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah warga yang ada di sekitar pelabuhan ini yang mengatakan bahwa untuk banjirop ini merupakan banjir tahunan, sehingga mereka tidaklah kaget begitu dengan kejadian yang terjadi beberapa akhir hari ini. Namun tadi sempat warga menuturkan bahwa tadi pagi ini di tempat saya melaporkan ini banjir sudah mulai surut, maka tidak ada lagi genangan yang terlihat. Namun pada siang menjelang sore hari ini bahwa ini banjir kembali ada begitu, karena dari permukaan air laut ini kembali pasang. Dan juga terkait hal itu sampai dengan sore hari ini memang tadi pihak dari warga mengatakan sempat ada petugas yang melakukan penjagaan dan juga mengatur arus lalu lintas di sekitar pelabuhan ini. Namun sampai dengan sore hari ini tepatnya kami tidak lagi melihat adanya petugas, sehingga sempat memunculkan atau menimbulkan adanya kemacetan atau keramaian yang cukup signifikan. Karena pun kami juga tadi sempat terhalang begitu ketika kami sampai atau tiba di sini. Dan juga dapat informasikan bahwa untuk cuaca ini jugalah sangat fluktuatif, bahwa tadi sempat turun hujan dengan curah hujan yang cukup deras, namun sempat juga curah hujan dengan intensitas sedang. Namun saat ini kondisinya hanya rintik-rintik saja, namun ini masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu begitu. Arlisa, sementara itu kembali ke Anda. Kevin tadi sempat sampaikan bahwa banjirop ini sempat surut lalu pasang lagi. Lantas apa antisipasi dari masyarakat dan pemerintah setempat supaya banjirop ini tidak terus terulang? Benar sekali Alisa, bahwa dapat kami informasikan bahwa memang pemerintah ini kayaknya sudah memasang atau membuat adanya tanggul di sekitar pesisir Jakarta, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwa setidaknya pemerintah ini telah melanjutkan dari adanya pembuatan tanggul ini, di mana sudah ada 3 tahapan yang dilakukan, di mana tahap pertama dilakukan pada tahun 2014 hingga tahun 2018, di mana dengan membuat atau memasang tanggul sepanjang 4,8 km, di mana 75 meter diantaranya adalah dibuat di daerah fluid. Kemudian tahapan kedua ini dilakukan pada tahun maksud kami pada tahun 2016 dengan panjang tanggul sepanjang 4,5 km. Nah, memang walaupun sudah dibuat tanggul, ini pihak dari warga juga menuturkan bahwa tidaklah begitu efektif untuk mengantisipasi atau menghalau adanya banjir yang masuk ke area sekitar pelabuhan ini. Arlisa.
Baik, tanggul sepanjang 4,8 kilometer ini sudah dibangun tapi banjirop masih saja terus terjadi. Semoga pemerintah ini bisa melakukan antisipasi yang lebih efektif agar banjirop tidak terulang kembali. Terima kasih Kevin Pakan di Muara Baru, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Banjir bandang menerjang Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis siang. Akibatnya sejumlah warga terjebak di dalam rumah. Ribuan warga juga terisolasi karena satu-satunya akses terputus dihantam banjir bandang. Air bah dari aliran Sungai Brantas yang menerjang Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis siang kemarin membawa material batu, kayu, dan lumpur. Warga yang berada di pinggiran aliran sungai juga tidak luput dari terjangan air bah. Banjir bandang menerjang 2 kecamatan, 4 desa, dan 5 titik. Ribuan warga Dusun Genting dan Dusun Bulu Dendeng terisolasi karena satu-satunya akses terputus dihantam banjir bandang. Petugas gabungan dibantu warga bahu-membahu membersihkan material lumpur dan kayu yang menutup banyak jalan desa dan jalan raya penghubung Kota Malang dan Kota Batu. Pemirsa, BNPB memprediksi fenomena alam La Nina akan datang bersamaan dengan puncak musim hujan di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan bisa memicu peningkatan potensi bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di tanah air. Warga pun diminta waspada menghadapi ancaman ini. Lantas seberapa siapkah kita menghadapi ancaman ini? Kita sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Bapak Sudirman Said, Sekretaris Jenderal PMI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Arita, selamat sore pemirsa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, ini fenomena La Nina datang bersamaan dengan puncak musim hujan. Banjir, longsor ini sudah mulai terjadi. Lantas bagaimana kesiapan pemerintah kita dan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat cuaca buruk akhir tahun ini, Pak? Ya, terima kasih. Kita barusan menyaksikan berbagai kejadian ya di Batu, kemudian tadi di Muara Karang juga. Dan di banyak tempat, dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Muhari dari BNPB maupun Pak Hari dari BMKG, memang pemerintah sudah berancang-ancang dan sudah memberikan warning pada masyarakat bahwa kita mesti bersiap-siap. Nah, Palang Merah sebagai organisasi yang disebut kuasi government atau kuasi pemerintah, bersama dengan masyarakat terus menyiapkan diri, mengantisipasi kalau harus melakukan pertolongan-pertolongan. Jadi pekan lalu Pak Ketua Umum Bapak Yusuf Kala memimpin apel siaga yang dimaksudkan menyiagakan seluruh relawan, seluruh logistik dan seluruh armada yang dimiliki PMI untuk bersiap-siap. Palang Merah Indonesia punya 34 markas provinsi, 490 markas kabupaten kota, 236 unit donor darah dan 230.000 lebih relawan terlatih. Mereka bersiaga untuk mengantisipasi kalau di daerah masing-masing terjadi bencana dan memberikan pertolongan. Begitupun lebih dari 1.000 armada kita, ambulan, mobil logistik, tangki-tangki air itu terus disiagakan untuk di-deploy sewaktu-waktu. Kesiapannya kurang lebih begitu, dan biasanya pada waktu bencana begini itu ada 3 hal yang mendesak diberikan. Yang pertama, disiapkan shelter atau hunian sementara kalau mesti mengungsi. Yang kedua, makanan-makanan yang cepat bisa dikonsumsi. Yang ketiga, tentu air bersih dan sanitasi agar tidak menimbulkan masalah-masalah di kemudian hari. Itu kurang lebih secara umum yang kita siapkan selama ini. Baik, Pak Said, lantas untuk daerah mana saja nih yang benar-benar sudah disiapkan secara matang waspada akan ancaman bencana? Secara umum kita mengikuti peta yang diberikan oleh pemerintah, tetapi memang teman-teman di lapangan kan sudah punya pengalaman ya di tempat-tempat seperti apa yang biasanya sering terjadi longsor. Betul. Yang unik adalah, bukan unik ya, yang harus kita antisipasi adalah La Nina ini dan juga tahun lalu itu menimbulkan bencana di tempat-tempat yang kita tidak duga-duga. Jadi kesiagaan harus berlaku bagi seluruh markas dimanapun berada. Bahkan kita punya policy namanya regionalisasi operasi. Umpamanya terjadi daerah perbatasan provinsi, meskipun provinsinya A, tapi yang paling dekat membantu adalah kabupatennya di provinsi B, maka provinsi B yang akan bergerak. Begitupun logistik
sudah kita siapkan di 8 gudang regional di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Jawa ada 3 titik, dan juga di Maluku dan Papua. Ini akan mempermudah operasi kita bila terjadi sewaktu-waktu terjadi bencana di tempat-tempat yang bahkan tidak kita duga. Nah, Palang Merah ini punya protokol 6 jam setelah kejadian, relawan Palang Merah harus ada di lapangan untuk memberikan 2 hal. Satu tadi, layanan kedaruratan. Yang kedua, melakukan asesmen kebutuhan recovery. Kalau nanti bencananya berlangsung cukup besar dan memerlukan proses pemulihan yang agak panjang. Nah, protokol itu sudah berjalan dan sejauh ini sih, alhamdulillah, teman-teman relawan di lapangan cukup siaga dengan protokol itu. Baik, berarti sejauh ini untuk protokolnya apakah sudah dijalankan? Lantas untuk tadi sebelumnya juga sudah berdialog, ini untuk akhir ataupun awal November ini merupakan awal dari musim penghujan hingga 2 bulan ke depan. Apakah kira-kira antisipasi ataupun kesiapan dari PMI ini akan siap sampai 2 bulan ke depan, seperti itu Pak? Yang kami syukuri dari Palang Merah itu kan relawan itu bekerja sepanjang waktu. Ya, apabila tidak terjadi bencana maka mereka berlatih terus siaga, tapi tentu saja mereka terus menyiapkan diri. Kita mengerti bahwa puncaknya nanti bulan Desember atau Januari bahkan, dan tantangan yang sedang kita hadapi bersama adalah beroperasi membantu masyarakat dalam situasi COVID yang belum sepenuhnya selesai. Jadi protokol kesehatan, APD, alat pelindung diri mesti disiapkan. Begitupun pada waktu membantu masyarakat, kita terus mengingatkan masyarakat supaya tidak lengah terhadap kemungkinan munculnya gelombang baru. Dan itu adalah satu tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Baik, Pak Said tadi sempat juga menyatakan bahwa untuk bencana yang ada di Indonesia saat ini ada beberapa wilayah yang sebelumnya tidak mengalami bencana, namun pada akhir tahun ini ataupun awal November mereka wilayahnya diterjang banjir bandang. Dari sudut pandang PMI, apakah sudah mulai terbangun kesadaran bencana nih dari warga sendiri ini? Iya. Ada 2 aktivitas yang selama ini kita kerjakan. Nomor 1 namanya forecast based early action. Jadi kita memantau, mengantisipasi, bersiap-siap melakukan tindakan awal dengan cara melihat statistik, tapi juga melihat ramalan-ramalan cuaca. Jadi umpamanya di satu daerah di hulunya itu kelihatan mendung, gelap gitu, tadi dikatakan oleh Pak Hari juga. Maka kita bisa ngitung bahwa dalam sekian jam biasanya akan ada hujan, dan kalau daerahnya gundul atau penebangannya sangat masif, banjirnya bisa jadi banjir bandang. Nah, di situ kita mulai menyiapkan skenario di mana pengungsian, di mana tempat-tempat nanti penampungan korban kalau diperlukan. Itu namanya forecast based early action, sudah berlangsung 2 tahun ini. Yang kedua, kita juga punya konsep SIBAT, namanya siaga bencana berbasis masyarakat. Ini relawan yang ada di kelurahan, di desa-desa, kita latih masyarakat desa, kalau terjadi bencana maka bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini 2 ini membantu mempercepat tindakan apabila terjadi bencana bahkan di tempat-tempat yang kita tidak duga-duga. Dan alhamdulillah yang kita pantau dari media juga, begitu terjadi bencana beberapa jam kemudian kawan-kawan dari Palang Merah sudah di lapangan dengan tadi protokol yang sudah ditetapkan. Baik, terima kasih banyak Bapak Sudirman Said, Sekretaris Jenderal PMI sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak. Terima kasih. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.